Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, jemaat gereja Grace Church Sri Muda. Pada pagi hari ini, apa kabar kamu orang semua? Haleluya. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengajak semua ahli keluarga kita datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah online kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saya akan pimpin kita di dalam doa. Oh haleluya Bapa, Tuhan kami yang baik, sekali lagi kami datang pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan sekali lagi kami dapat beribadah Tuhan, walaupun di dalam talian Tuhan pada pagi hari ini di online service di YouTube channel Grace Church Sri Muda. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini dan atas pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan, bagi setiap kami semua Tuhan, walaupun kami tidak dapat bersama berkumpul di rumah-Mu pada hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, mencari Engkau di dalam hidup kami Tuhan, dimanapun kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, pimpin kami sebentar lagi Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Biarlah Bapa, apa yang kami akan naikkan sebentar lagi, biarlah ya berbau harum di hadapan-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang datang Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami lewat hari ini, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita datang di hadirat-Nya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini, inilah pujian penyembahan kami. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk Tuhan, mendengar daripada firman-Mu pada pagi hari ini, pakailah setiap kami, urapilah kami Tuhan. Bukalah telinga hati kami Tuhan untuk mendengar pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Pimpinlah kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu yang hidup. Amin. Shalom, good morning, gracious Sri Muda. God is good all the time, and all the time God is good. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bukan hanya semalam, tapi selama-lamanya Dia baik buat setiap pribadi kita. Dan di dalam beberapa bulan ini, dalam 1 tahun lebih ini, kita sudah melewati yang namanya PKP berkali-kali, dan sekarang dalam PKP 3.0. Saya percaya bukan sesuatu yang mudah untuk kita lewati, tetapi kita boleh ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan buat setiap pribadi kita. Jadi sekali lagi pada pagi hari ini, dari manapun kita streaming, dari manapun kita datang beribadah pada pagi hari ini, saya mau menyambut kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita akan menyertai, Dia akan melindungi setiap pribadi kita. Jadi baiklah, pada pagi hari ini juga kita bersyukur karena kesempatan ini untuk sama-sama kita mendengar daripada firman Tuhan. Dan hari ini kita mungkin tidak boleh berjumpa secara fisikal, dan biarlah kita memberikan waktu ini, waktu yang baik untuk kita dedicated, kita khaskan untuk mendengar daripada firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini akan menolong kita, akan meneguhkan kita melewati hari-hari yang kita lewati. Baik, sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama datang dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami meninggikan nama-Mu, sungguh kami memuji nama-Mu, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang melindungi setiap pribadi kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang, rendahkan hati kami di hadapan Engkau, mempersiapkan diri kami, telinga rohani kami, mata rohani kami untuk mendengar dan melihat kepada kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang datang dari daging, putuskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, supaya firman ini Tuhan Yesus bekerja, tetap tinggal dalam setiap pribadi kami. Dan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, berikan kami telinga yang celik akan firman Tuhan, untuk mendengar, menerima sesuatu yang daripada benih firman Tuhan pagi hari ini, sehingga jatuh dan mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan,
Kami tahu hari-hari yang kami lewati adalah hari yang sukar, hari yang semakin jahat. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa tidak ada satupun yang boleh memisahkan kami dari kasih Tuhan. Oleh itu Tuhan Yesus, waktu ini kami berikan secara khusus, kami persiapkan hati kami untuk mendengar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, hari-hari ini ramai orang suka pergi ke gym dan ramai orang yang mendaftar menjadi ahli, ya, gym membership. Tetapi saya percaya bahwa tidak semua orang tahu menggunakan setiap peralatan dengan betul. Karena di gym itu banyak sekali peralatan yang ada. Ada untuk kaki, untuk tangan, untuk belakang, dada, dan sebagainya. Jadi untuk kita memahami bagaimana menggunakan setiap peralatan ini dengan baik, adalah kita memerlukan seorang pelatih pribadi, ya, personal trainer, untuk membantu kita mendapatkan faedah yang maksimum daripada setiap peralatan yang digunakan. Nah, contoh yang paling mudah adalah dumbbell itu, ya. Nah, di gym itu banyak sekali size dumbbell itu. Mungkin dari 5 kilo, 10 kilo, sampai 20 kilo, 30 kilo. Nah, jika kita tahu fungsinya, saya percaya setiap kita tahu apa itu fungsinya. Setiap kita boleh mengangkatnya. Tapi tidak semua kita mungkin tahu bagaimana menggunakannya dengan yang betul, dengan cara yang betul. Nah, sehingga jika kita menggunakannya dengan cara yang salah, ia akan menyebabkan kita sakit belakang ataupun sakit otot dan sebagainya. Jadi, oleh itu kita memerlukan seorang pelatih untuk mengajar kita untuk menggunakannya dengan betul. Nah, menjadi orang Kristen ataupun mendapatkan membership ataupun berdaftar membership dengan kerajaan surga, kita juga perlu pelatih pribadi untuk menolong kita. Menolong dalam bentuk rohani, supaya kita juga akan dapat menjadi sama seperti Kristus, yaitu standar Allah, standar dari kerajaan surga. Nah, hari ini kita akan melihat satu pelatih, ya. Siapa yang boleh melatih kita secara pribadi, secara rohani, dan bagaimana kita dapat bekerja sama dengan dia untuk menjadi wanita, untuk menjadi lelaki yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawa kita di dalam satu tajuk, yaitu Roh Kudus penolong hidupku. Katakan bersama-sama dengan saya, Roh Kudus penolong hidupku. Nah, hari ini adalah hari Ahad Pentakosta, Pentecost Sunday, ataupun hari yang dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ulang tahun sebenar gereja Tuhan adalah hari Pentakosta. Nah, kenapa? Karena hari ini adalah lahirnya, datangnya seorang penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh kebenaran yang telah tiba di tengah-tengah kita, di dalam kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah gereja yang benar bukanlah gereja yang sibuk dengan aktivitas setiap minggu, tetapi gereja yang benar adalah gereja yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Gereja yang benar bukanlah gereja yang sibuk, tetapi gereja yang benar adalah gereja yang bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Kenapa kebergantungan sesebuah gereja itu kepada Roh Kudus sangat penting? Kenapa kita perlu bergantung kepada Roh Kudus? Karena gereja yang bergantung kepada Roh Kudus tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hambar. Saya percaya ramai orang hari-hari ini yang mencari hiburan, mencari entertainment, ya, di dalam sebuah gereja. Saat kita kehilangan hiburan itu, kehilangan entertainment itu dalam sebuah gereja, mereka akan mulai pindah gereja ataupun akan mencari gereja-gereja yang lain.
untuk mencari sebuah hiburan baru bagi mereka. Saudara, jika hiburan ataupun entertainment yang kita cari di dalam kita menghadiri setiap pertemuan di dalam gereja, kita tidak akan pernah pergi jauh ataupun kita tidak akan pernah kemana-mana. Karena ibadah ataupun gereja bukanlah tentang hiburan, bukanlah tentang entertainment, tentang suka-suka, fun, tapi adalah tentang Tuhan. It's all about God. It's all about His kingdom. Tentang kerajaan Allah. Jadi mencari wajahnya, menyembah Dia, itulah yang Tuhan mahukan daripada setiap pribadi kita. Jadi sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, Roh Kudus penolong hidupku. Kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Ada beberapa hal yang ingin saya kongsikan dengan kita. Kenapa kita perlu bergantung kepada Roh Kudus sepenuhnya. Kenapa hidup kita sebagai orang Kristen, gereja harus bergantung kepada Roh Kudus. Yang pertama adalah karena kewujudannya. Roh Kudus itu wujud. Nah, Roh Kudus adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan bukanlah orang yang mungkir janji ataupun yang berjanji dan tidak menunaikan janjinya, tetapi apa yang Dia janjikan, Dia berikan kepada kita. Jadi sebelum Dia meninggalkan bumi ini, Dia berkata bahwa Dia akan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Maka kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu wujud. Roh Kudus bukan cerita dongeng yang diberitakan ataupun yang diceritakan dari satu generasi ke satu generasi yang seterusnya. Tetapi Roh Kudus itu adalah nyata. He is real. Ya, karena tanpa Roh Kudus gereja tidak akan wujud. Ataupun dalam arti kata lain, gereja pasti akan mati. Kenapa? Karena peranan Roh Kudus adalah untuk menyediakan ataupun untuk menjadikan sebuah gereja sebagai satu tubuh yang hidup dan bukannya sebagai sebuah organisasi semata-mata. Jadi gereja itu bukan berbicara tentang organisasi, tentang pengaruh orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi berbicara tentang Roh Kudus yang akan menyediakan ataupun menjadikan gereja itu sesuatu yang hidup, satu tubuh Kristus yang hidup, bukan satu yang hanya mencari kepentingan diri semata-mata. Nah, Roh Kudus itu perlu menjelma di dalam gereja. Kenapa dia harus menjelma, dimanifestasikan di dalam gereja? Dia harus datang sama seperti anak Allah menjelma sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Demikianlah Roh Kudus itu harus dimanifestasi ke dalam gereja, di dalam gereja. Saudara-saudari yang saya kasih, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu wujud. Dan dia harus dimanifestasi di dalam gereja Tuhan. Harus dinyatakan, harus dilihat hadir dalam gereja-gereja Tuhan. Karena inilah yang akan membezakan mana yang gereja yang benar, yang sepenuhnya bergantung dengan Roh Kudus, yang dimana ada hadirat Allah, ada Roh Allah hadir dalam persekutuan mereka. Jadi gereja itu bukan hanya berbicara mengenai bangunan ataupun sebuah gedung, sama seperti gedung kita yang ada di Sri Muda. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, itulah gereja. Kita sebagai jemaat, itulah gereja. Jadi Roh Kudus harus ada, harus diam di dalam kita. Sama seperti udara yang kita sedut hari-hari ini. Kita tidak nampak udara, tapi udara itu wujud dan kita perlu menyedut udara untuk kita terus bernafas dan untuk kita terus hidup. Demikianlah juga halnya bagi kita orang-orang yang percaya. Roh Kudus itu ada walaupun kita mungkin tidak melihatnya,
tapi dia ada dan wujud, dan kita memerlukannya, bergantung kepada Roh Kudus setiap saat untuk kita teruskan kehidupan kita di dalam Tuhan. That is how we live as a Christian. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh, bukannya oleh daging kita. Yang pertama, kita harus mengakui kewujudan Roh Kudus itu. Karena kita perlu bergantung kepada Roh Kudus, kita harus mengakui kewujudannya. Karena ialah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu bergantung kepada Roh Kudus adalah Roh Kudus memimpin dan menguatkan ataupun meneguhkan kita. Gereja adalah entiti rohani ataupun spiritual entity yang bekerja untuk penginjilan di seluruh dunia. Karena sebuah gereja itu berpusat kepada penginjilan. Harus ada penginjilan, harus ada tujuan penginjilan di dalam sebuah gereja itu. Maka kita perlu diarahkan, kita perlu diteguhkan, kita perlu dikuatkan dan dilengkapi oleh Roh Kudus sendiri. Ada sebuah quotes berkata begini, kekuatan Tuhan yang dialirkan ke dunia adalah setara ataupun sama dengan peluang yang diberikan kepada Roh Kudus untuk tinggal di gerejanya. Saya ulangi, kekuatan Tuhan yang dialirkan ke dunia adalah setara ataupun sama dengan peluang yang diberikan kepada Roh Kudus untuk tinggal di gerejanya. Maksudnya saudara, sejauh mana kebergantungan kita kepada Roh Kudus, ataupun sejauh mana kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam gereja kita, sejauh itulah Tuhan bekerja. Demikianlah kuasanya akan dimanifestasikan. Karena kebergantungan kita kepada penolong ini, yaitu Roh Kudus, adalah sama dengan kebergantungan kita kepada Tuhan. How we depend on Holy Spirit is how we depend on God. Kita bergantung kepada Holy Spirit, kita bergantung kepada Roh Kudus, demikianlah kita bergantung kepada Tuhan, demikianlah Tuhan akan bertindak. Kalau selalu kita saja, saya saja, I, we, maka Tuhan tidak boleh bekerja. And that is why we have to let Holy Spirit memberikan ruang untuk membenarkan Roh Kudus bekerja. Nah, sebab itu dikatakan kuasa ataupun bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam satu perkara itu bergantung kepada ruang yang kita berikan untuk Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kita, di dalam gereja dan sebagainya. Bahkan Paulus menuliskan di dalam Efesus 2 pasal yang 19 ayat 22 dikatakan begini, oleh itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi sesama warga negeri dengan orang yang saleh dan ahli-ahli keluarga Allah, yang telah dibina atas para rasul dan para nabi. Dalam Kristus, seluruh bangunan itu disatukan lalu menjadi bait suci dalam Allah, dalam Tuhan. Maka dalamnya kamu pun dibina bersama menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Dikatakan dalam Kristus, seluruh bangunan itu disatukan lalu menjadi bait suci dalam Tuhan. Maka dalamnya kamu pun dibina bersama-sama menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Jika kita hari ini adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukanlah orang asing, kata firman Tuhan. Karena di dalam Kristus, setiap kita orang-orang percaya, kita disatukan lalu menjadi bait suci, menjadi gereja di dalam Tuhan. Sehingga di dalam kita akan dibina bersama menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Jadi gereja bukan berbicara tentang bangunan, tetapi tentang kita yang membentuk gereja itu. Di dalamnya kita dibina bersama-sama menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh.
menjadi tempat kediaman Allah dalam roh itu ialah tempat di mana Roh Kudus tinggal. 1 Korintus 6 pasal yang ke-6 ayat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 hingga 20 dikatakan begini. Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman roh. Saya ulangi, kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Nah, kamu tentu tahu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Tubuh kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah, kata firman Tuhan. Nah, di dalam EVB dikatakan, kamu tentu tahu bahwa tubuhmu, it's a statement, sebuah penyataan. Kamu tentu tahu. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat Roh Kudus, kediaman Roh Kudus. It's a question. Ada satu pertanyaan. Dia katakan, tidak tahukah kamu? Nah, persoalannya adalah kita tahu atau tidak bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus tinggal, yaitu di dalam tubuh kita, di dalam setiap pribadi kita. Jika kita tahu, puji Tuhan. Tapi jika kita tidak tahu akan hal itu, ataupun meremehkan hal itu, atau lupa akan hal itu, saya menyeru kita untuk pagi hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa hidupmu berharga di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus ada, tinggal di dalam hidupmu. Hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi Roh Kudus itu adalah pelatih pribadi kita, our personal trainer yang tinggal di dalam kita. Dia akan melatih kita sampai kepada garisan akhir. Nah, di dalam tema kita tahun 2021, menantikan penggenapan pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan. Nah, di dalam kita menantikan akhir ataupun hari itu yang dijanjikan buat setiap pribadi kita, penolong inilah yang akan melatih kita. Penolong inilah yang akan membawa kita, mengajar kita, sehingga kita sampai kepada garisan akhir dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, kenapa kita perlu bergantung kepada Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 hingga 17 dikatakan begini. Yesus berkata, Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak dapat melihat atau mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya karena dia tetap di dalammu dan akan ada di dalam dirimu. Yesus sendiri berkata, Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu roh kebenaran. Dia menjanjikan sebuah roh yang akan menyertai kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Bukan sekadar sebulan ataupun 2 bulan dalam masa yang sukar, dalam masa COVID ini saja. Dalam masa yang kita perlukan tidak. Tapi selama-lamanya kata firman Tuhan, roh ini akan menyertai kita, yaitu roh kebenaran. Juga dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerimanya karena tidak dapat melihat dan mengenalnya. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran ini, sebab itu hari-hari ini kita lihat semakin jahat. Ketamakan, keganasan,
mulai menguasai dunia ini. Tetapi kita yang mengenalnya, karena dia tetap di dalam kita. Dan dia akan ada di dalam diri kita sehingga kita dapat membezakan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab itulah saudara, dalam persekutuan doa kita sering berdoa supaya pemimpin kita adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan roh, supaya mereka boleh memimpin dengan baik, boleh mengajarkan kita hal-hal yang baik, moral-moral yang baik di dalam kepimpinan mereka. Bukan berbicara tentang ketamakan, tentang keganasan. Tidak, saudara. Nah, jika ada di antara kita pagi hari ini yang tidak dapat menerima roh penolong itu, yang mau menolong engkau di dalam kehidupanmu, firman Tuhan berkata bahwa itu adalah berasal daripada dunia. Kita perlu berhati-hati. Jika kita tidak dapat menerima penolong itu, pasti ada sesuatu yang salah di dalam kita. Kita masih milik dunia dan kita harus bertobat kembali kepada Tuhan. Dan juga saudara-saudari yang saya kasihi, judgment bukan hanya berdasarkan kepada penglihatan kita, kepada pengertian kita sendiri, tetapi ia dinyatakan oleh roh kebenaran ini kepada kita. Jadi kita hidup hari ini bukan hanya judge ataupun hanya melihat, membuat satu keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan. Tetapi ia harus dinyatakan oleh roh kebenaran ini kepada kita. Sebab itulah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dalam Yohanes 15 ayat yang 26 dikatakan begini. Apabila penolong roh kebenaran daripada Bapa yang kuutus kepadamu datang, dia akan bersaksi tentangku. Sekali lagi dikatakan, apabila penolong roh kebenaran daripada Bapa yang kuutus kepadamu datang, dia akan bersaksi tentangku. Nah, dikatakan apabila roh itu datang di dalam setiap pribadi kita, yaitu roh kebenaran itu datang di dalam setiap pribadi kita, dia sendiri akan bersaksi tentang Yesus. Jadi bukan kita yang try hard. We try so hard untuk bersaksi tentang siapa Yesus. At the end kita akan merasa lelah. Kita akan merasa gagal saat orang lain mungkin ada rejection. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia sendiri yang akan bersaksi tentang Kristus. Selalu saya katakan bahwa hidup saya adalah sebuah pelayanan. Kita harus mengatakan bahwa hidup saya adalah sebuah pelayanan. My life is my ministry. Karena roh kebenaran ada di dalam setiap pribadi kita. Dia akan bersaksi tentang siapa Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Kita semakin kecil, dia semakin besar di dalam pribadi kita. Sehingga apabila kita menjadikan hidup kita sebagai ministry kita, orang akan dapat melihat siapa sebenarnya yang ada di dalam kita. Dan orang akan membezakan siapa yang di dalam Kristus, bagaimana orang yang di luar Kristus. There must be a difference. Pasti ada perbezaannya orang yang di dalam Kristus dengan orang yang di luar Kristus. Jadi oleh itu saudara, ingatlah Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang ada dalam setiap pribadi kita. Dia sendiri akan bersaksi. Jadi kesaksian hidup kita akan menjadi kesaksian buat ramai orang. Sehingga orang melihat bukan diri kita tapi pribadi yang ada di dalam diri kita, yaitu roh kebenaran ini. Kenapa namanya roh kebenaran? Nama ini bukan diberikan oleh rasul-rasul ataupun nabi-nabi. Tetapi nama roh kebenaran ini yang diberikan sendiri oleh Yesus. Firman Yesus sendiri yang mengatakan roh itu, penolong itu yaitu roh kebenaran. Nah, dengan menamakan Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran, Yesus mengakui bahwa Roh Kudus memiliki semua kebenaran. Karena itu adalah sifatnya. Nah, sifat Roh Kudus itu adalah kebenaran belaka. Dia tidak ada kesalahan di dalam dirinya.
Dan ketika dia berbicara kepada kita ataupun ketika dia menyampaikan sesuatu, dia hanya menyampaikan kebenaran sahaja. Ya. Nah, jika ada orang berbicara hari ini ataupun kita selalu mendengar kesaksian-kesaksian dari orang, tapi kalau orang itu berkata bahwa Roh Kudus memberitahukan saya begini, tetapi kalau hal itu salah ataupun bertentangan dengan firman Tuhan, itu pasti bukan Roh Kudus. Itu roh yang lain, saudara. Kita harus berhati-hati. Nah, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran dan hanya akan menyatakan hal yang benar sahaja. Jadi kalau sesuatu itu salah, itu bukan Roh Kudus. Itu mungkin Roh Kudus. Ya, tapi Roh Kudus adalah roh kebenaran yang hanya menyatakan kebenaran melalui apa yang dikatakannya. Dan yang keempat, kenapa kita perlu bergantung kepada Roh Kudus adalah Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Ya. Tadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan hari ini saya mau katakan lagi satu poin adalah Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Dia, yaitu Roh kebenaran datang, Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahumu apa yang akan terjadi. Nah, saya ulangi. Tetapi apabila Dia, yaitu Roh kebenaran itu datang, Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahumu apa yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Dia, roh kebenaran ini, Roh Kudus akan membimbingmu, akan membimbing kita ke arah segala kebenaran. Dikatakan segala kebenaran, segala yang benar. Seperti dalam poin yang sebelumnya tadi, karena Dia adalah roh kebenaran dan sifatnya adalah kebenaran. Jadi Dia akan membimbing kita ke arah segala kebenaran. Nah, roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut dirinya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahu apa yang akan terjadi. Kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak boleh bergantung kepada akal kita semata-mata. Nah, apalagi dalam masa COVID ini, dalam pandemik COVID-19 ini, banyak hal yang terjadi di mana-mana dan kita mendengar banyak hal di mana-mana. Nah, ada ini, ada itu, begini, begitu, sebagainya, sehingga menimbulkan kekeliruan kepada kita. Kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Nah, jadi kita mulai khawatir. Ya, mulai khawatir akan apa yang terjadi ataupun apa yang harus kita perbuat. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Jangan khawatir. Ya, ingat bahwa kita ada penolong yang diutus oleh Allah, yaitu Roh kebenaran, yang tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Nah, maksudnya apa? Dia hanya akan menyampaikan apa yang didengarnya daripada Allah, bukan daripada manusia, bukan daripada perdana menteri dan sebagainya, tetapi daripada Allah sendiri. Dia akan menyampaikan kepada kita apa yang didengarnya dan memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi. Nah, jelas firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa roh kebenaran itu akan memberitahu kita apa yang akan terjadi. Saudara-saudari, saya percaya banyak hal yang terjadi hari ini telah dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan sebelumnya. Karena roh kebenaran itu menyatakan kepada mereka. Ya, ada beberapa hal daripada MH370, ya, kapal terbang yang hilang sampai pandemik ini, saudara. Sudah dinubuatkan, ada beberapa hamba Tuhan yang menubuatkan hal ini dan ianya terjadi. Bukan satu kebetulan, dan tapi saya percaya bahwa ini roh kebenaran ini yang menyatakannya kepada mereka. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita belajar mendengar apa yang Roh Kudus mau katakan kepada setiap pribadi kita.
Saya percaya Dia tidak memilih orang. Asal kita mau mendengar, asal kita mau datang kepada Dia, siap untuk mendengar, saya percaya Dia boleh berbicara. Dia mau berbicara kepada setiap pribadi kita. Saudara-saudari yang saya kasih, poin yang kelima kenapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus adalah Roh Kudus akan mengajarkan kita. Roh Kudus ataupun roh kebenaran ini akan mengajarkan kita. Dalam Lukas 12 ayat 12 dikatakan, karena pada waktu itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat spesial bagi kita orang percaya. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, pembelaan bukanlah sepenuhnya milik kita. Nah, ketika kita ditindas, ketika kita tersepit dalam satu keadaan, kita dihianati, kita ditipu dan sebagainya, kita tidak tahu mungkin apa yang harus kita perkatakan, bagaimana kita harus mempertahankan diri. Bukti-bukti mungkin tidak boleh kita kemukakan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, bagaimana untuk kita mengatakan, bagaimana untuk kita menyatakan kebenaran itu, Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita untuk mengatakannya. Nah, sebab itu dikatakan bahwa ada kuasa di dalam perkataan. There's power in your words. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Bukan karena kita yang mengatakannya, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Roh Kudus sendiri akan menolong kita untuk mengatakannya. Jadi oleh itu ada kuasa di dalam perkataan kita. Nah, karena Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk mengatakan segala sesuatu. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, namun demikian penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di dalam poin yang sebelumnya kita melihat bagaimana roh kebenaran itu akan memimpin kita ke arah kebenaran, kebenaran. Ya, di sini dikatakan bahwa Dia akan mengajar kita segala-galanya. Nah, Roh Kudus itu Dia akan mengajar kita segala-galanya dan mengingatkan kita, remind us apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, baik itu di dalam masa interview, baik itu di dalam kita memberi ucapan, baik itu ketika kita berdoa, baik ketika kita memberitakan firman dan sebagainya. Tanya roh kebenaran itu dulu. Tanya Roh Kudus. Apa yang harus kita katakan? Apa yang akan kita katakan? Karena dikatakan bahwa Dia akan mengajar kita segala-galanya. This is our best helper. Ini adalah penolong yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, ketika rancangan kita gagal, kita boleh berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit daripada bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalan-jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Nah, ketika kita down, kita dapat berkata, oh firman Tuhan berkata begini. Roh Kudus mengingatkan kita. Dalam pergumulan kita, Roh Kudus mengingatkan kita, oh firman Tuhan berkata begini. Sehingga apapun yang kita lewati, apapun yang kita lalui, kita tetap kuat. Karena ada Roh Kudus, ada roh kebenaran yang mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Maka inilah peranan Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan. He remind us, God love you. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan kita terus kuat. Dan terus kuat menjalani kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dikatakan begini. Jadi segala perkara ini kami sampaikan bukan dengan kata-kata daripada kebijaksanaan manusia, tetapi daripada ajaran roh
yang menggabungkan pikiran rohani dengan kata-kata rohani. Nah, dikatakan, bukan dengan kata-kata daripada kebijaksanaan manusia, tetapi daripada ajaran roh yang menggabungkan pikiran rohani dengan kata-kata rohani. Nah, ini adalah ajaran yang daripada roh yang menggabungkan pikiran rohani dengan kata-kata rohani. Jadi saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini juga bukanlah datang daripada diri saya sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang menolong saya untuk mengatakan apa yang harus saya katakan. Dan dikatakan juga bahwa ajaran roh yang menggabungkan pikiran rohani dengan kata-kata rohani, maka dia jugalah yang akan menolong kita, setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, untuk kita memahami apa yang saya katakan hari ini kepada setiap pribadi kita. Roh Kudus itu akan menolong kita, dia akan mengajar kita. Jadi bukan saya yang membuat Anda faham, tapi Roh Kuduslah yang berbicara melalui saya dan juga menolong kita untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena tanpa Roh Kudus banyak hal yang kita tidak boleh fahami, banyak hal yang tidak kita mengerti. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, tetapi bagi kamu, pengurapan yang kamu terima daripadanya itu tetap ada dalam dirimu. Kamu tidak memerlukan ajaran daripada siapapun, karena Roh-Nya telah mengajar segalanya kepadamu dan segalanya benar. Tidak ada yang dusta. Oleh itu, tetaplah kamu di dalam Dia. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pengurapan yang sudah kita terima daripadanya itu tetap ada di dalam setiap pribadi kita. Kamu tidak memerlukan ajaran daripada siapapun, karena Roh-Nya, itu Roh kebenaran, telah mengajar segalanya. Dikatakan telah mengajar segalanya kepadamu dan segalanya benar. Tidak ada yang dusta. Oleh itu tetaplah kamu di dalam Dia. Nah, sebenarnya saudara, dikatakan di sini kita tidak memerlukan ajaran daripada siapapun, karena Roh Kudus pasti telah mengajar kita terlebih dahulu. Nah, maksudnya bukan kita tidak boleh bergantung ataupun tidak boleh mendengarkan khotbah daripada orang lain ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena pada hari ini banyak teologi-teologi yang muncul. Ya, banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Jadi jika kita tidak menanggapi hal ini dengan betul, kita pasti akan percaya akan hal itu dan kita akan tersesat. Nah, di dalam beberapa hari ini saya baru membaca tentang seorang hamba Tuhan di gereja yang besar. 20 lebih ribu orang dalam satu sesi. Ada lagu-lagu mereka juga yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa dia adalah mengajarkan ajaran yang sesat. Mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, padahal sebelumnya saya melihat bahwa he is a good preacher. Tapi saudara, dikatakan ada ajaran-ajaran yang disampaikannya adalah yang sesat, yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Jadi oleh itu firman Tuhan berkata, sebenarnya kita tidak memerlukan ajaran daripada siapapun, karena Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus telah mengajarkan segalanya kepada kita dan segalanya adalah kebenaran, kata firman Tuhan. Jadi kita boleh mendengar daripada khotbah-khotbah yang lain, tapi kita harus berhati-hati kembali kepada firman Tuhan, cross check dengan firman Tuhan, apakah ini betul, apakah ini salah. Ya, jika kita teguh, jika kita sentiasa kembali kepada firman Tuhan dan teguh di dalam firman-Nya, saya percaya Roh Kudus pasti akan mengajarkan kita segala-galanya kepada kita. Dia sudah menyatakan kepada kita terlebih dahulu, memberikan kita warning, amaran terlebih dahulu, saudara. Dan apa yang diberikan, yang disampaikan oleh Roh Kudus, itu adalah semuanya adalah kebenaran, kata firman Tuhan, tidak ada yang dusta. Poin yang seterusnya, kenapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus adalah Roh Kudus menyatakan atau mendedahkan segala sesuatu. Saudara, pernah kita merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, ataupun orang di belakang kita mengkhianati kita, coba merancangkan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, tapi akhirnya dinyatakan oleh Roh Kudus. Inilah peranan roh kebenaran itu.
Kenapa kita harus bergantung kepada roh kebenaran itu? Karena dia akan menyatakan, akan mendedahkan segala sesuatu. Dalam Lukas 12 ayat yang kedua dikatakan, tiada suatu pun yang tersembunyi tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia pun yang tidak akan didedahkan. Saya ulangi, dikatakan tiada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia pun tidak akan didedahkan. Nah, jangan ingat bahwa sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi, sesuatu yang hidden, sesuatu yang rahasia ataupun secretly yang kita buat tidak diketahui oleh orang lain, ataupun hal-hal yang dibuat oleh orang lain tidak akan kita ketahui. Be careful, be very careful, berhati-hati, karena Roh Kudus akan mendedahkan. Karena dikatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada satupun yang rahasia yang tidak akan didedahkan. Cepat atau lambat pasti akan diketahui, pasti akan didedahkan oleh Roh Kudus. Efesus 3 pasal yang ketiga ayat 5 hingga 6. Pada zaman-zaman silam rahasia itu tidak diberitahukan kepada anak manusia, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada para rasul dan para nabinya yang suci, bahwa bangsa-bangsa asing sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Saudara-saudari, kita hidup hari ini di dalam zaman kasih karunia, di mana setiap kita yang percaya kita akan sama-sama menjadi waris bersama kerajaan Allah. Dikatakan satu tubuh, dan kita akan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Nah, rahasia besar ini tidak pernah diketahui ataupun tidak diberitahukan kepada orang-orang zaman dahulu, kepada nenek-nenek moyang kita, tetapi dinyatakan oleh Roh, kata firman Tuhan, kepada kita bahwa setiap kita adalah waris kerajaan Allah jika kita tetap di dalam Kristus. Jadi semua kita sama, orang Kayan, orang Kenya, orang Iban, orang Murut, orang Kelabit dan sebagainya. Setiap kita adalah sama, mendapat bahagian yang sama, waris bersama, satu tubuh di dalam Kristus melalui Injil, kata firman Tuhan. Namun hari ini masih ada orang yang tidak paham akan hal ini. Kenapa? Karena mereka tidak ada penolong. Mereka tidak memiliki roh kebenaran itu di dalam pribadi mereka. Jika kita ada roh kebenaran itu, dia sendiri akan mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Dia akan mengajar kita. Nah, maksud mengajar menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, mengajar itu adalah tunjuk, ya, petunjuk supaya diketahui ataupun diikuti sebagai bimbingan atau panduan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang pertama, menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan atau kemahiran. Yang kedua, dengan cara membaiki kelakuan dengan memberi nasihat dan mendidik. Jadi beginilah peranan Roh Kudus dalam mengajar kita, yaitu memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada kita dengan cara menyampaikan sesuatu pengetahuan ataupun kemahiran kepada kita, dengan juga membaiki kelakuan kita, menegur kita dan memberi nasihat ataupun mendidik setiap pribadi kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul banyak dikatakan tentang Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa pelayanan Rasul Paulus ataupun rasul-rasul sebelumnya bukanlah mengikut kehendak mereka sendiri. It's not depend on themselves, ya, dengan kekuatan mereka semata-mata, tapi mereka sepenuhnya sesungguhnya bergantung kepada Roh Kudus. Bahkan di dalam memberitakan firman sekalipun, Paulus perlu bergantung kepada Roh Kudus. Bukan dengan keberanian semata-mata. Oh, saya berani, saya mau pergi. Tidak.
tapi harus bergantung kepada Roh Kudus. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 hingga 7 dikatakan begini. Mereka menjelajahi pula Frigia dan Galatia karena Roh Kudus melarang mereka menyampaikan firman di Asia. Nah, setelah sampai di sempadan Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi dilarang oleh Roh Kudus. 2 kali dilarang oleh Roh Kudus. Roh Kudus melarang mereka menyampaikan firman di Asia. Dan ketika mereka sampai di sempadan Misia, dikatakan mereka coba masuk ke Bitinia, tetapi dilarang oleh Roh Kudus. Nah, di dalam segala sesuatu, dalam segala tindakan kita, kita harus bertanya ataupun bertindak menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka mendengar Roh Kudus melarang mereka untuk memberitakan firman di Asia? Mereka ikut, mereka taat, they obey. Ikut apa yang Roh Kudus katakan. Nah, tetapi kita sebagai manusia, kita selalu mau tahu kenapa. Ya, memberitakan firman ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ketika Roh Kudus berkata jangan ataupun nanti, kita mungkin merasa, kenapa? I want now, saya mau sekarang. Tapi kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus belajar menurut kepada Roh Kudus, bukan menurut apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Dengarkan Roh Kudus. Taat kepada apa yang diperintahkan ataupun yang dikatakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran dan pasti tidak akan ada yang salah. When we obey, ketika kita taat, Tuhan pasti membawa revival, membawa penerobosan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasih, bagaimana Tuhan akan membawa kita kepada penerobosan? Bagaimana revival itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Dalam Zakaria 4 pasal yang ke-6 dikatakan, katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam hal ini saudara, firman Tuhan menegur, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan roh, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan 2 perkataan untuk menggambarkan bagaimana dia boleh membawa revival, ataupun bagaimana dia tidak akan menggenapi rencananya, tujuannya dalam setiap pribadi kita, yaitu kegagahan dan juga kekuatan. Dalam bahasa Inggris, might and strength. Ya, kedua perkataan ini adalah sangat berbeza. Kegagahan ataupun might bermaksud kekuatan secara berkumpulan, a collective force. Ya, jadi bukan dengan kegagahan bermaksud bukan dengan kemampuan ataupun keupayaan tentera. Bukan dengan pencapaian moral masyarakat. Bukan dengan pencapaian saintifik ataupun perubatan di dalam sebuah community. Ataupun bukan dengan evolusi manusia ke bentuk yang lebih tinggi. Bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan kumpulan-kumpulan tertentu di dalam masyarakat. Bukan, kata firman Tuhan. Perkataan yang kedua adalah kekuatan, strength. Ya, bermaksud kekuatan ataupun usaha secara individual force. Ya, kalau kegagahan ini adalah secara berkumpulan, tetapi kekuatan ini adalah secara pribadi, individual. Ya, Tuhan beritahu kepada Zerubabel dan kita bahwa dia tidak akan membawa revival ke seluruh dunia melalui usaha kumpulan-kumpulan tertentu ataupun individu-individu tertentu yang bijak, yang kaya, yang hebat dan berbakat dan sebagainya. Sebaliknya, Tuhan menyatakan dirinya dan membesarkan kerajaannya melalui Roh Kudus, melalui Roh Tuhan sendiri. Nah, bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan. Nah, untuk terjadinya revival di dalam kehidupan kita,
keluarga kita, community kita. Kita bukanlah dengan gagahnya masyarakat kita, gagahnya tentara kita, tidak. Bukannya dengan kekuatan setiap pribadi kita, tidak. Tetapi melainkan oleh Roh Tuhan. Jadi oleh itu kita sangat memerlukan pertolongan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu dalam kehidupan kita untuk membawa revival supaya Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kita. Jadi saya berdoa pada pagi hari ini supaya kita memahami kenapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus itu. Nah, sebagai penutup saudara, saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi. Ketika dokter berjaya melakukan pembedahan jantung manusia pertama, ini membawa satu cahaya kegemilangan di dalam dunia perubatan di atas kejayaan manusia yang luar biasa. Orang yang sakit, orang yang hampir mati, orang yang ada masalah jantung, diberikan harapan bahwa dengan menerima jantung baru, kehidupan mereka akan diperpanjangkan. Nah, walaupun hal itu sangat hebat di mata manusia, ialah sangatlah kecil jika dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap pribadi kita. Tuhan Yesus sudah lama di dalam bisnis pemindahan jantung ini, saudara. Dia sudah lama sekali berada dalam bisnis ini. Sebelum dokter berjaya, dia sudah ada dalam bisnis ini. Bahkan pesakit-pesakitnya hidup untuk selama-lamanya, memiliki kehidupan yang kekal. Jadi selepas pemindahan jantung, pesakit ataupun orang yang dirawat perlu menjalani terapi untuk mendapatkan kekuatan ataupun mula menggunakan kehidupan baru mereka untuk mencapai tahap tinggi yang jarang ataupun tidak pernah mereka miliki. Begitu juga dengan hati yang baru secara rohani. Roh Kudus menjadi guru kita, menjadi pelatih pribadi kita untuk mengajar kita bagaimana tumbuh dalam rahmat dan pengetahuan tentang Kristus. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya mau bertanya kepada kita, maukah kita mendengar Roh Kudus pada hari ini? Maukah kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan kita dalam latihan yang bersifat rohani? Maukah kita dikuatkan kembali dengan pertolongan daripada Roh Kudus? Mari pada pagi hari ini dimanapun kita berada, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus? Hidup kita, tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Mari pagi hari ini kita bukakan hati kita. Kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kita. Kita pejamkan mata kita sebentar. Kita nikmati saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya Lord. Mari kita bawakan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di sini pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, Dia hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita bukakan hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Lord. Jamahlah kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita angkatkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bukakan hati kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, jamahlah aku, penuhi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, dalam rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, penolong yang diutus oleh Bapa bagi setiap pribadi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau sekali lagi dalam kehidupan kami. Engkau kuatkan kami Tuhan, Engkau teguhkan kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini engkau rindukan jamahan Tuhan, jika hari ini engkau rindukan urapan yang daripada Tuhan, bukakan hatimu, berserulah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yehezekiel 36 ayat 26, Aku akan mengurniakan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalam batinmu. Akan kuasingkan hati yang keras daripada tubuhmu dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Terimalah pada pagi hari ini hati yang baru yang daripada Tuhan. Roh yang baru yang daripada Tuhan di dalam batin kita. Dan Dia akan menyingkirkan daripada kita hati yang keras. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum saya mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau berdoa untuk setiap kita sekali lagi. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Saya berdoa dalam hari-hari yang ke depan ini, Tuhan akan sentiasa melindungi dan memberkati engkau. Berkat Tuhan akan mengejar engkau.
perkenanannya akan ada atas setiap hidupmu. Sehingga segala apa yang engkau kerjakan, baik di tempat kerja, baik dalam studimu, baik dalam rumah tangga, dalam apapun yang engkau kerjakan, akan berhasil karena roh Tuhan menyertai engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini dan untuk ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pada pagi hari ini. Kiranya kita akan terus dikuatkan oleh Roh Kudus, akan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa Anda di ibadah yang seterusnya. Haleluya.